Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran yang lain, sudah jam 7. Kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, pagi hari ini tentu kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, semata-mata hanya karena rahman dan rahimnya Allah lah pagi hari ini kita dapat hadir di masjid kita tercinta ini guna melanjutkan kajian kita tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tertuang di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Terakhir kita sudah sampai kajian kita di hadis yang ke-34. Hari ini kita akan melanjutkan mengkaji hadis yang ke-35. Nah, sebelum sampai mengkaji ke hadis yang ke-35, saya ingatkan saat ini Bapak Ibu kita sudah berada di bulan Rajab. Tanggal berapa? Ada yang hitung? Tanggal 8. Bulan Rajab bagi kita memiliki makna penting. Oleh karena itu mohon izin sebelum nanti masuk ke mengkaji hadis yang ke-35 sedikit saya mengingatkan tentang makna bulan Rajab bagi kita agar kita ketika menjalaninya penuh dengan makna.
Bisa menjalani dengan bermakna itu manakala tahu makna yang terdapat di dalam bulan yang sedang kita jalani. Yang pertama Bapak Ibu, bulan Rajab penting bagi kita karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Nyun pangapunten Pak Haji. Nggih, saya dahulu ini keberatan menolong nggih. Nanti pengantar sekaligus penutup terakhir. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dan itu sudah tercatat merupakan ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Dari 12 bulan itu minha arba'atu syuhur, ada 4 yang dikategorikan arba'atu hurum, bulan yang dimuliakan. Dibagi di dalam hadis Rasulullah dari sahabat Abu Bakrah, 4 bulan yang dimuliakan. Dari 12 bulan itu salah satun mutawaliyatun, 3 posisinya berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Nah, itulah bulan yang mulia. 1 kata Nabi ada di antara baina Jumadi wa Sya'ban, yakni bulan Rajab. Apa yang harus dilakukan oleh kita selaku orang-orang yang beriman ketika berada di bulan yang dimuliakan itu, bulan yang dihormati itu, termasuk bulan Rajab? 1, semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah kita ditingkatkan lewat semakin mendekat kepada Allah melalui rajin ibadah dan menjauhi maksiat, lewat semakin meningkatkan taubat kita ke hadirat Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Meningkatkan kualitas hablum minanas kita, meningkatkan silaturahmi kita. Kalau ada persoalan segera diselesaikan. Di bulan haram ini tidak semestinya terjadi permusuhan, tidak semestinya terjadi percekcokan. Perbaiki segera sehingga hablum minanas kita baik. Sebelum masa Islam, masyarakat Arab itu sudah mengagungkan bulan-bulan haram ini. Manakala terjadi peperangan masuk bulan haram, langsung diberhentikan peperangan itu. Jadi bulan Muharram, bulan Rajab penting bagi kita
karena bulan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Yang kedua, bulan Rajab itu penting bagi kita karena di dalam bulan Rajab terdapat peristiwa penting yang pernah dialami oleh Rasul, yaitu di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Salah satu hasil dari Isra dan Mi'raj itu adalah kewajiban sholat yang 5 waktu. Sehingga bulan Rajab adalah bulan di mana kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Kalau yang tadinya belum khusyuk ditingkatkan kekhusyuannya. Kalau yang tadinya belum tumaninah ditingkatkan ketumaninahannya. Kalau sebelumnya tidak tepat waktu, bulan Rajab ini bulan di mana kita memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Sholat menjadi tolok ukur tentang amal perbuatan kita. Sholatlah kelak yang pertama kali Bapak Ibu akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nah, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba kelak itu adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, ada kemungkinan amal perbuatan yang lainnya baik. Sholatnya jelek berpengaruh ke amal perbuatan yang lainnya. Yang ketiga, pentingnya bulan Rajab bagi kita karena bulan ini posisinya 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Setelah bulan Rajab bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban bulan Ramadan. Alhamdulillah apa Allah? Alhamdulillah. Masa Allah Ramadan ya? Alhamdulillah mau Ramadan. Bulan di mana kita sudah seharusnya mulai menyiapkan diri guna datangnya bulan Ramadan. Minimal lewat mengkondisikan ruhaniyah kita, kejiwaan kita melalui munajat kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu mah doa mau makan ya. Nih ibu-ibu hafalnya doa mau makan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna ramadana. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi rojaba, di bulan Rajab ini, wa sya'bana, dan di bulan Sya'ban nanti, wa baligna, sampaikan kami ya Allah Ramadana, ke bulan Ramadan. Banyak-banyak bermunajat kehadirat Allah. Karena bisa dan tidaknya kita sampai ke bulan Ramadan itu tergantung ketetapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa. Hadis yang memuat doa ini, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna Ramadan, dari segi sanad memang lemah, tetapi dari segi isi yang terkandung di dalam doa ini tidak bertentangan dengan hadis sahih
ayat Al-Quran dan logika. Oleh karena itu doa ini bisa diamalkan, tetapi dengan meyakini doa ini bukan doa maksurat, tetapi doa ghairu maksurat. Doa maksurat itu doa yang berasal dari Al-Quran atau doa yang dicontohkan oleh Rasul. Doa ghairu maksurat, doa yang tidak tertuang di dalam Al-Quran, tidak dicontohkan oleh Nabi, tetapi sesuai kebutuhan kita. Bisa kita mengamalkan doa ini, tetapi dengan tidak meyakini ini doa dari Nabi. Tetapi bisa jadi doa dari para salafus soleh yang memberi gambaran suasana kejiwaan mereka rindu akan datangnya bulan Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi Rajaba, pada bulan Rajab sekarang ini, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban nanti, wa baligna, sampaikan kami ya Allah Ramadana, ke bulan Ramadan. Tapi jangan lupa, jika nanti kita selesai menjalani bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, doanya jangan tetap. Selesai bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, doanya masih Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Nanti malaikat protes, bu, kan Rajabnya udah berlalu, ya kok masih minta diberkahi di bulan Rajab? Kan sudah diberkahi. Hilangkan Rajabnya ketika masuk ke bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa baligna Ramadana. Bapak Ibu, itulah tambahan kajian kita hari ini sebelum kita mengkaji hadis yang ke-35. Makna Rajab bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Satu, Rajab merupakan bulan haram, bulan yang mulia. Yang kedua, Rajab merupakan bulan di mana di dalamnya memuat peristiwa bersejarah yang pernah dialami oleh Rasul, yaitu bulan di mana terjadinya Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, bulan Rajab adalah bulan persiapan bagi kita guna memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab ini, memberkahi kita di bulan Sya'ban nanti, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke hadis yang ke-35. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru
wala yabghi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdzibuhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salah samarratin bihasbimri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tanajasyu, janganlah kalian saling tanajush, menyakiti dalam jual beli. Wala tabagodu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling mendiamkan, acuh tak acuh, saling membelakangi. Wala yabi ba'duun ala bai'i ba'din, nah janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallah, kata Nabi, jadilah kalian sebagai sesama hamba Allah itu ikhwanan, bersaudara. Al muslimu, seorang muslim, kata Nabi, akhul muslim, adalah saudara muslim lainnya. La yadhlimuhu, janganlah berbuat zolim, jangan menzoliminya. Wala yakhdhuluhu, janganlah menelantarkannya. Wala yakdzibuhu, janganlah berdusta padanya. Wala yahkiruhu, janganlah menghinanya, karena sesama saudara, kata Nabi. Kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi, sambil menunjuk dadanya. Dan Nabi berkata, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil menunjuk dadanya. Kata Abu Hurairah, salah samarot, sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi melanjutkan sabdanya, bihasbimri'in, cukup salah seorang di antaramu minasyarri, disebut melakukan sebuah perbuatan tidak baik, jelek, an yahkiru akhahul muslim, manakala menghina saudaranya yang muslim.
Nabi melanjutkan sabdanya, kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim terhadap muslim lainnya itu haram damuhu darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu kehormatannya. Rawahu Muslimun. Hadis ini dihimpun oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, sebelum kita mengkaji matan isi hadis ini, nah kita bicarakan sebentar tentang perawi hadis ini, sahabat yang meriwayatkan. Tadi disebut-sebut sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Ada yang tahu Bapak Ibu artinya? Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Jadi ini bukan nama asli, nama panggilan, lakob. Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi. Dia lebih dikenal dengan panggilan julukan Abu Hurairah, tiada lain karena kecintaannya terhadap hewan kucing. Kayak ibu-ibu ini, dia kadang membawa kucing itu di dalam jubahnya. Suatu saat ketika dia mau membersihkan diri, jubahnya ditaruh, kucingnya tidur di atas jubahnya. Selesai membersihkan diri, ketika dia mau memakai kembali jubahnya, karena bestinya sedang tidur, gak mau mengganggu, sampai kemudian disobek sebagian dari jubahnya itu. Ketika dipakai, para sahabat yang lain keheranan. Ini jubah yang dipakai oleh Abdurrahman bin Sakhr ini mode dari mana? Jangan-jangan mode baru ya? Karena ada bagian yang hilang, tidak rata. Setelah ditanyakan ternyata bukan mode baru, tetapi dia tidak ingin mengganggu kucingnya yang sedang tidur di atas jubahnya, kemudian disobek. Sampai kemudian berita itu kepada Rasul. Lalu Abdurrahman bin Sakhr sejak itu mendapat julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi. Abu Hurairah itu termasuk salah satu sahabat Nabi yang disebut dengan Ahlus Suffah. Sahabat Nabi yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Mereka termasuk kategori orang-orang yang ekonominya lemah, bukan pengusaha, tidak memiliki ladang, apalagi ladang kelapa sawit, ya. Karena mereka tidak disibukkan dengan urusan dunia, alias memiliki keterbatasan dalam ekonomi, Abdurrahman bin Sakhr termasuk orang yang mengambil hikmah di balik apa yang ada di hadapannya. Ada hikmah di balik ekonominya lemah. Orang-orang yang ekonominya tinggi karena punya usaha dagang, sibuk dengan perdagangan,
Ketika mereka punya lahan pertanian, sibuk dengan mengelola lahan pertanian. Betul mereka bersama-sama ikut berjamaah di bawah kepemimpinan Nabi. Ikut kemudian mendapatkan ilmu di hadapan Nabi ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat secara umum. Tetapi setelah itu mereka kemudian menyebar di muka bumi untuk menjalani kehidupan. Berbeda dengan Abdurrahman bin Sakhr yang tidak disibukkan, tetapi dia kemudian mampu memanfaatkan waktu luangnya untuk senantiasa membersamai Nabi. Bahasa Pak Haji Darto mungkin mengintili Nabi. Karena sering membersamai Nabi, maka wajar kalau dia memperoleh kesempatan yang luas mendapatkan ilmu dari Nabi. Oleh karena itu tidak usah heran dia termasuk salah satu periwayat hadis, sahabat yang banyak memiliki hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, setiap kali dia menerima pengajaran Nabi, malamnya dia mengingat-ingat, mengulang-ulang. Sehingga wajar di kalangan para sahabat, Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi yang memiliki daya hadis yang banyak, ingatan hadis yang banyak. Nah, ada sebuah peristiwa penting ketika Abu Hurairah merasa daya ingatnya lemah. Rasul kemudian meminta kepada Abu Hurairah untuk membentangkan kain sorban mungkin ya. Lalu kemudian Nabi mendoakan Abu Hurairah. Nah, itulah sebabnya lalu kemudian Abu Hurairah memiliki daya ingat yang kuat. Salah satunya tidak lepas dari satu doa Nabi. Yang kedua, ikhtiar dia di dalam mengingat. Ketika mendapatkan pengajaran Nabi diingat, malamnya diingat-ingat, diulang-ulang. Wajar karena diulang-ulang maka memungkinkan dia memiliki daya ingat tentang hadis atau pengajaran yang diperolehnya. Nah, suatu saat Abu Hurairah ini melaksanakan tugas menjaga Baitul Mal. Ketika dia melaksanakan tugas itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke arena Baitul Mal, lalu kemudian sambil dia mengendus-endus itu, lalu mengambil gandum yang ada di Baitul Mal. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Orang itu kemudian memelas. Wah, ini trik memelas ya. Orang itu tahu kalau Abu Hurairah itu punya latar belakang ekonominya lemah. Biasa serba kekurangan. Orang itu memelasnya dengan kondisi yang mirip-mirip dialami oleh Abu Hurairah yang menangkapnya. Lepaskan saya ngambil gandum itu bukan untuk memperkaya diri, bahasa kita mungkin begitu ya. Tetapi hanya demi kebutuhan sesuap makanan. Saya bersama keluarga kan kelaparan. Jadi kalau saya ngambil gandum itu karena keterdesakan.
Abu Hurairah yang latar belakangnya juga miskin kan merefleksikan ke dalam dirinya, jika suatu saat dihadapkan kepada kesulitan mendapatkan makanan, padahal perutnya sudah keroncongan apa dangdutan ya. Maka akhirnya dilepaskan sebagai sebuah pertanggungjawaban, lapor kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, semalam ketika saya melaksanakan tugas menjaga Baitul Mal, ada orang yang mencuri gandum. Setelah saya tangkap, dia memelas. Karena memelas, saya kemudian melepaskannya. Apa komentar Nabi? Sambil tersenyum Nabi mengatakan, gak apa-apa, tulih mengko teka maning. Karena Nabi berbicara begitu, maka di malam berikutnya Abu Hurairah siap-siap mengintai. Karena Nabi mengatakan nanti dia bakal datang lagi. Setelah diamati dengan seksa, ternyata orang itu datang lagi dan mencuri lagi, mengambil gandum lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kena maning kowe. Orang itu lagi kemudian memelas lagi. Lah, lepaskan saya, wong saya ngambil bukan untuk memperkaya diri, bahasa kita begitu. Ini kan karena terdesak gitu. Kayak panjenengan gak merasakan sama-sama orang miskin. Dilepaskan lagi. Lapor lagi ke Kanjeng Nabi. Sambil tersenyum Nabi mengomentari, ya tuli mengko teka maning. Karena Nabi bilang begitu, di hari berikutnya, malam berikutnya Abu Hurairah siap-siap juga. Ternyata memang datang lagi. Tapi setelah ditangkap di malam yang ketiga, dia tidak memelas. Dia kemudian menyatakan, lepaskan saya, nanti saya kasih tahu panjenengan tentang ayat di dalam Al-Quran yang itu paling ditakuti oleh setan. Lalu kemudian dia langsung membacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya yang kita kenal dengan ayat kursi. Karena ada lafal wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kata dia, saya sudah memberitahu kamu, sekarang kewajiban kamu melepaskan saya. Abu Hurairah gak bisa berkutik, dilepaskan. Lapor lagi ke Kanjeng Nabi. Apa komentar Kanjeng Nabi? Wahai Abu Hurairah, dia perkataannya betul walaupun sebenarnya dia suka berdusta. Nah, siapa dia? Ternyata bukan sembarang laki-laki, bukan sembarang manusia. Kata Nabi, dia setan yang menyerupai manusia, menyerupai laki-laki. Makanya Nabi mengatakan setan itu kan suka berbohong. Tapi tentang bagian dari ayat Al-Quran yang paling ditakuti oleh setan itu ayat kursi. Makanya Nabi menjadikan ayat kursi itu bacaan yang dibaca oleh Nabi di waktu pagi dan petang. Termasuk ayat kursi dibaca oleh Nabi manakala Nabi menjelang tidur. Dilengkapi dengan
3 surat yang diawali dengan qul. Nah, ibu-ibu mengatakannya tri-qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini kisah dari Abu Hurairah yang di dalamnya memuat informasi penting bagaimana kita menghadapi tipu daya setan. Salah satunya adalah ayat kursi. Bapak Ibu, suatu ketika, nah Abu Hurairah ini menjadi sahabat yang sering dijadikan tempat meminta nasihat para sahabat yang lain, terutama sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia banyak menyimpan hadis dari Nabi, memungkinkan wawasan keagamaannya juga luas, sering dimintai nasihat. Maka kemudian dia sering dimintai nasihat, dimintai fatwa. Orang yang dimintai fatwa namanya mufti. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tahu kelebihan Abu Hurairah. Maka kemudian Umar mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur di Bahrain. Bagaimana sikap Abu Hurairah? Dia menolak apa yang diinginkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika dia menolak, alasannya, kata dia, karena saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan, padahal kelak jabatan itu di akhirat akan menjadi sebuah penyesalan. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, innaha amanatun. Memiliki jabatan itu pada hakikatnya memegang amanat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan jabatan itu kalau tidak bisa menjalankannya akan menjadi sumber penyesalan dan sumber kehinaan kelak. Karena itulah ketika dia ditawari diangkat menjadi gubernur, malah dia menolak. Inilah profil Abu Hurairah. Ketika menjalani kehidupan, bukan semata-mata dia menjalani kehidupan hanya mempertimbangkan dunia, tetapi dia pun mempertimbangkan dampak akhiratnya. Kira-kira saya bisa enggak ya melaksanakan jabatan? Kalau hanya sebatas sebagai mufti, orang datang minta nasihat, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian saya jadi gubernur, jangan-jangan saya tidak kuat. Karena terbiasa miskin, kuat dalam kehidupan miskin, ketika kaya menjadi OKB, orang kaya baru. Saya khawatir nggak kuat. Bok nanti malah selingkuh dengan artis ya, karena gubernur punya kesempatan selingkuh sama artis. Kata Pak Haji Darto, kok nyerempet ke sana ya. Iya, viral katanya. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Abu Hurairah kemudian nanti wafat di Madinah dalam usia 76 tahun dan kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi, sebuah pemakaman kaum muslimin yang tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ziarah ke sana, nah jalan Bapak Ibu nanti bisa berziarah ke pemakaman Al-Baqi dan disitulah Abu Hurairah dimakamkan. Ini Bapak Ibu sekilas tentang profil sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, kita masuk ke matan hadisnya. Nabi mengawali menyampaikan nasihat di hadapan para sahabat yang kemudian dicatat, diingat betul oleh Abu Hurairah. Diawali dengan la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Bukan janganlah kalian hasud, saling hasud. Kalau saling kan berarti kedua belah pihak. Wazannya tafa'ala, saling. Kalau doroba itu memukul. Tapi kalau doroba yudoribu, saling memukul, artinya gelut. Kalau memukul cuma satu kali. Kalau doroba yudoribu la tadorobu, jangan saling memukul, itu artinya jangan gelut. La tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling mendengki. Hasud dengki itu apa Bapak Ibu? Nah, tidak senang jika orang lain bahagia. SMS ya. Iya, susah kalau orang lain bahagia dan ingin yang membuat orang lain bahagia itu hilang. Jangan saling punya perasaan seperti itu. Yang kedua, la tanajasyu, jangan saling menyakiti dalam jual beli. Yang menjadi penjual seorang muslim, yang menjadi pembeli seorang muslim. Pembelinya datang, ada barang ini, oh ada, berapa harganya? Sekian. Lah mahal banget. Di sana lebih murah, harganya segitu. Beli enggak, ngejek iya, itu kan menyakiti. Jangan saling menyakiti dalam jual beli. Kalau beli ya beli, kalau enggak mau beli ya enggak usah mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan. Yang ketiga, wala tabagodu, jangan saling membenci. Yang keempat, wala tadabaru, jangan saling mendiamkan, acuh tak acuh. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya kata Nabi, wala yabgi ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak boleh menjual di atas jualan saudaranya. Kalau Bapak Ibu butuh barang, barang itu sudah dipesan, sudah dibeli oleh yang lain. Gak boleh kemudian Bapak Ibu lantas membeli barang itu walaupun dengan harga yang lebih mahal. Kecuali kalau barang tersebut sudah dibatalkan oleh pembeli sebelumnya.
Itu yang dimaksud dengan menjual di atas jualan saudaranya. Pedagang juga tidak boleh karena dia sedang ditawar, sedang dihadapi oleh yang lain. Selesaikan dulu. Nah, Bapak Ibu, Nabi melarang kita untuk saling berbuat jelek. Saling, berarti kan kedua belah pihak. Apa yang menyebabkan kita tidak boleh saling berbuat jelek? Karena kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Bukankah panjenengan semua itu sama-sama menjadikan Allah sebagai Tuhan, menyatakan diri sebagai hamba Allah, sama-sama mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka sesama orang yang beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sudah selayaknya. Jangan saling berbuat jelek, tapi harus berbuat baik. Karena sesama hamba Allah itu, kata Nabi, ikhwanan, bersaudara, sama-sama mengabdi kepada Allah. Bahkan Nabi menjelaskan lebih lanjut, al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Pernyataan Nabi ini, Bapak Ibu, memperkaya dasar ikatan persaudaraan di kalangan para sahabat. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya hanya mengenal persaudaraan itu pertama hanya berdasarkan daerah, saudara sedaerah, satu suku. Yang kedua, para sahabat asalnya hanya mengenal kalau tidak bersaudara atas nama daerah, bersaudara atas nama darah, satu keturunan, marga. Nabi menyatakan ada ikatan persaudaraan lain, bisa jadi tidak sedarah, bisa jadi tidak sedaerah, tetapi kalau seakidah, sama-sama akidahnya Islamiyah, sama-sama mengabdi kepada Allah, maka dia pun bersaudara. Lantas kalau begitu nggak penting persaudaraan berdasarkan darah dan daerah. Tidak begitu. Kalau satu daerah saja bersaudara, kalau satu darah saja bersaudara, sehingga mengasihi, menyayangi, terlebih jika ditambah seakidah, mestinya lebih menyayangi lagi. Masya Allah. Ini sebuah hal yang baru yang ditanamkan oleh Nabi. Itu yang menyebabkan orang-orang Ansor begitu kasih sayangnya terhadap orang-orang Muhajirin. Walaupun berbeda daerah asal, walaupun tidak satu darah, tetapi karena memiliki akidah yang sama, mereka bersaudara, saling menasehati, saling menyayangi, guyub rukun, tidak saling mencelakai, tidak saling menyakiti. Kalau Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, hendaklah jadi di antara sesama hamba Allah itu bersaudara, maka ada makna lain, Bapak Ibu. Persaudaraan ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kualitas ibadah kita. Kalau Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, itu artinya ada hubungan
ibadahnya seseorang dengan sikap terhadap saudaranya yang lain. Semakin rajin ibadahnya, semakin hubungan dengan saudaranya baik. Karena syarat diterimanya ibadah itu bukan hanya sesuai dengan tuntunan ibadah Nabi, baik bacaan dan tata caranya, bukan hanya niatnya harus ikhlas, tetapi ibadah yang akan diterima oleh Allah juga yang ketiga harus punya athar, harus punya pengaruh dari ibadah yang dilakukan, dan pengaruh itu berkaitan dengan sesama. Sholat yang akan diterima oleh Allah bukan hanya sholat yang diniatkan ikhlas karena Allah, tidak riya. Sholatnya sesuai dengan sholat Nabi, shollu kama ro'aitumuni usolli, tetapi sholatnya berimbas pada kehidupan sosialnya, tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholat ya sholat, tapi tidak berimbas terhadap hubungan dengan sesamanya, enggan tolong menolong dengan sesama, persaudaraannya jelek, maka Allah menyatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Tetangga saya bilang, tuh kan, makanya saya mah nggak pernah sholat. Bok celaka. Kebalik logikanya, orang yang celaka, orang yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Wajar, karena mereka nggak ngaji ahad pagi. Kalaupun to ngaji tingak tinguk bait, ini ngurung rampung-rampung ya, wis jam 8. Nah, sholat yang celaka itu salah satunya wayamnaunal, enggan tolong menolong. Sholat ya sholat, tetapi dengan saudaranya tidak baik. Jadi kalau begitu ada hubungan antara kualitas ibadah seseorang dengan sikap persaudaraannya terhadap sesama. Nabi menjelaskan lebih lanjut, saling tidak boleh. Sekarang kalau yang menyakiti itu hanya satu pihak saja, karena yang satu orangnya nerimaan banget, sama nggak boleh, walaupun tidak saling. Kalau tadi awalnya Nabi kan saling, jangan saling mendengki, jangan saling menyakiti ketika berdagang, jangan saling membenci, jangan saling mendiamkan, itu saling. Sekarang kalau satu pihak boleh enggak sesama saudara? Kata Nabi, sepihak pun tidak boleh. La yazlimuhu, jangan menzolimi. La yakhzuluhu, kata Nabi, jangan menelantarkan. Kalau saudaramu sakit, bantu. Kalau saudaramu susah, bantu. Lalu la yakdzibuhu, jangan membohongi. Walaupun bisa jadi saudaramu itu lebih bodoh dari kamu, jangan dibohongi dengan kepintaranmu. La yahqiruhu, jangan menghinanya, karena itu adalah saudaramu. Bahkan muslim terhadap muslim lain itu di dalam Al-Quran itu kan diibaratkan dengan satu jasad, kal jasadil wahid, satu tubuh. Bagian yang sakit gigi, ya, yang lain ikut merasakan sakit, tidur tidak nyenyak, mata tidak bisa dipejamkan, mau bisa dipejamkan gimana giginya senud-senud, padahal yang sakit giginya,
matanya ikut tidak enak. Nah, hubungan sesama muslim dengan muslim lainnya harus seperti itu. Anggota tubuh itu tidak pernah iri. Yang pakai cincin hanya satu jari, jari yang lain tidak pernah iri. Iya. Yang menikmati makanan itu mulut. Tapi ketika makanan itu mau diambil, yang ngambil tangan. Tangan tidak cemburu. Untuk berjalan kaki yang dilangkahkan. Kaki juga tidak cemburu. Kata kaki tidak, sorry ya aku melangkah ke sana hanya untuk mengambil makanan. Kamu mulut yang menikmati, aku enggak. Aku cuma keselnya, kamu nikmatnya. Enggak begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah Nabi mengatakan sambil dia menunjuk dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maknanya apa? Lagi bicara tentang saudara sesama muslim, jangan saling menyakiti atau satu pihak menyakiti yang lain. Kok Nabi tiba-tiba berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna? Bapak Ibu, maknanya apa? Ada hubungan antara ketakwaan dengan sikap persaudaraan. Orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang hablum minallahnya bagus. Orang yang bertakwa selain hablum minallahnya bagus, tercermin juga dengan hablum minannasnya yang bagus. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Perhatikan surat Al-Baqarah bagian awal. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la roiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud, yang mushafnya sedang kita pegang. Di dalamnya apa? Memuat petunjuk dan tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa mimma rozaqnahum yunfikun. Pertama, orang yang bertakwa itu orang yang punya iman, iman kepada yang gaib, dan menindaklanjuti keimanannya itu pertama dengan hablum minallah, menegakkan sholat. Yang kedua, tidak hanya cukup hablum minallah, orang yang bertakwa pun dia menindaklanjuti keimanannya dengan menegakkan hablum minannas, persaudaraan dengan sesama muslimnya baik diwujudkan dengan wa mimma rozaqnahum yunfikun, dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Tidak menikmati sendiri, tetapi dibagikan kepada yang lain terhadap saudaranya. Oleh karena itu wajar Nabi kok tiba-tiba mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Lalu apa kaitannya dengan wa yushiru ila sodrihi? Nabi sambil menunjuk dadanya. Nah, Bapak Ibu, suasana ketakwaan dipengaruhi oleh kondisi hati. Nah, bagaimana pengaruh antara ketakwaan, pengaruh kondisi hati terhadap ketakwaan? Nanti Bapak Ibu kita kaji di kajian berikutnya. Ini kayaknya sudah jam 9 ya, tanpa terasa. Kurang 1 jam. Nah, insya Allah bulan depan
Masih ya, belum Ramadan ya, masih. Nah, nanti kita selesaikan insya Allah bulan depan Bapak Ibu ya. Kaitan antara kondisi hati dengan ketakwaan di bagian hadis, akhir hadis ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus. Inginnya kita menuntaskan hadis ini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya. Rugi nanti kalau tidak hadir. Oleh karena itu jangan lupa bulan depan hadir lagi, biar nanti tuntas mengkaji hadis yang ke-35. Kalau tidak hadir ada yang terputus nanti. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini membahas hadis ke-35 bahwa kita semua adalah bersaudara. Tadi kita sudah mengikuti banyak larangan-larangan. janganlah nggih. Nah, ini kebetulan di bulan Rajab, di situ ada larangan ya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Karena apa? Dosanya akan dilipat gandakan. Tapi justru sebaliknya, di bulan Rajab ini kita meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita, sehingga akan bisa punya investasi tabungan pahala yang lebih besar lagi. Di bulan Rajab ini merupakan persiapan menuju Ramadan. Kita sudah berada di gerbang Rajab. Mau sarang-sarang untuk ngamalih sambil mengingatkan kita memohon keberkahan ya. Tapi tadi matur Pak Ustadz, jangan diyakini bahwa itu sumbernya dari Nabi. Tapi itu adalah ya qaulul ya para ulama yang sudah menyusun kalimat yang sangat bagus. Jadi baik sekali kita selalu senantiasa mohon keberkahan. Bahwa sarang-sarang mohon keberkahan di bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampai di bulan Ramadan. Mau sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Mari kita akhiri bersama dan kalimah hamdalah. Mau sarang-sarang alhamdulillahirabbil alamin. Suka kondur.